Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membicarakan surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Dulur-dulur seiman, dalam ayat tersebut di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat uluhiyahnya yang Maha Esa, bahwa dialah yang memberi nikmat kepada hamba-hambanya dengan menciptakan mereka dari tiada ke alam wujud, lalu melimpahkan kepada mereka segala macam nikmat lahir dan batin. Allah menjadikan bagi mereka bumi sebagai hamparan buat tempat mereka tinggal. Diperkokoh kestabilannya dengan gunung-gunung yang tinggi lagi besar. Dan dia menjadikan langit sebagai atap, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, yaitu Allah berfirman dalam ayat surat Al-Anbiya ayat 32 yang artinya, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedangkan mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Dulur-dulur seiman, Allah telah menurunkan air hujan dari langit bagi mereka. Yang dimaksudkan dengan lafaz as-sama dalam ayat ini adalah awan yang datang pada waktunya di saat mereka memerlukannya, yaitu melalui hujan. Allah menumbuhkan buat mereka berbagai macam tumbuhan yang menghasilkan banyak jenis buah-buahan. Sebagaimana yang telah disaksikan, hal tersebut adalah sebagai rizki buat mereka, buat manusia, juga buat ternak mereka. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat lainnya. Di antara ayat-ayat tersebut, yang paling dekat pengertiannya dengan maksud ini adalah firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 64. Yang artinya, Allah lah yang menjadikan bumi bagi kalian tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kalian, lalu membaguskan rupa kalian, serta memberi kalian rizki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kalian. Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. Dulur-dulur seiman, kesimpulan makna yang dikandung ayat ini adalah bahwa Allah adalah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang memiliki rumah ini serta para penghuninya,
dan yang memberi mereka rizki. Karena itu, hanya Dia sematalah yang harus disembah dan tidak boleh mempersekutukannya dengan selain Dia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 22 surat Al-Baqarah, yang artinya, karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Dulur-dulur seiman, di dalam hadis sahihain disebutkan dari Ibnu Mas'ud yang menceritakan, yang artinya, aku bertanya, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, bila kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu. Dan seterusnya hingga akhir hadis. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis Mu'az yang menyebutkan, tahukah kamu apa hak Allah yang dibebankan pada hamba-hambanya? Lalu disebutkan, hendaklah mereka menyembahnya dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, hingga akhir hadis. Dulur-dulur seiman, dalam hadis lain disebutkan sebagai berikut, janganlah sekali-sekali seorang di antara kalian mengatakan, ini adalah yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh si fulan. Tapi hendaklah ia mengatakan, ini yang dikehendaki Allah, kemudian ini yang dikehendaki oleh si fulan. Hammad ibnu Salimah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnu Umair dari Rabi'i Ash, dari Tufail ibnu Sakhirah, yaitu saudara lelaki Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang menceritakan bahwa ia melihat dalam mimpinya seakan-akan berada di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Lalu ia bertanya kepada mereka, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang Yahudi. Ia berkata, sesungguhnya kalian benar-benar merupakan suatu kaum yang jika kalian tidak mengatakan bahwa Uzair anak laki-laki Allah, mereka mengatakan, sesungguhnya kalian pun merupakan suatu kaum jika kalian tidak mengatakan bahwa ini apa yang dikehendaki oleh Allah dan ini yang dikehendaki oleh Muhammad. Demikian kemudian Tufail bersua dengan segolongan orang-orang Nasrani. Lalu ia bertanya, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami orang-orang Nasrani. Ia berkata, sesungguhnya kalian benar-benar merupakan suatu kaum jikalau kalian tidak mengatakan bahwa Al-Masih anak laki-laki Allah. Mereka berkata, dan sungguhnya kamu pun benar-benar merupakan suatu kaum jikalau kamu tidak mengatakan bahwa ini adalah yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki oleh Muhammad. Dulur-dulur sekalian, pada pagi harinya Tufail menceritakan mimpi itu kepada sebagian orang yang biasa mengobrol dengannya. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan apa hal itu kepadanya. Maka Nabi SAW bertanya, apakah engkau telah menceritakannya kepada seseorang? Ia menjawab, iya. Maka Nabi SAW berdiri lalu memuji kepada Allah dan menyanjungnya. Setelah itu beliau bersabda, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya Tufail telah melihat sesuatu dalam mimpinya yang telah ia ceritakan kepada sebagian orang di antara kalian yang menerima berita darinya. Sesungguhnya kalian telah mengatakan suatu kalimat yang pada mulanya aku terhalang oleh anu dan anu untuk melarang kalian mengatakannya. Maka sekarang janganlah kalian mengatakan ini adalah yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh Muhammad. Melainkan katakan ini adalah yang dikehendaki Allah semata. Dulur-dulur seiman, demikian riwayat Ibnu Murdawih di dalam kitab tafsirnya mengenai ayat ini melalui hadis Hammad ibnu Salimah dengan lafaz yang sama. Hadis ini diketengahkan pula oleh Ibnu Majah
dari jalur lain melalui Abdul Malik ibnu Umair dan lafaz yang sama atau semisal. Dulur-dulur seiman, Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri mengatakan dari Al-Ajlah ibnu Abdullah al-Kindi dari Yazid ibnu Asam dan ibnu Abbas dari ibnu Abbas menceritakan yang artinya seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, ini adalah yang dikehendaki oleh Allah dan olehmu. Maka Nabi SAW bersabda, apakah engkau menjadikan diriku sebagai tandingan Allah? Katakanlah, ini adalah yang dikehendaki Allah. Titik. Artinya hanya itu semata. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Murdawih, Ibnu Imam Nasai, serta Imam Ibnu Majah. Telah mengetengahkannya dari hadis Isa ibnu Yunus dan Al-Ajlah dengan lafaz yang sama. Semua itu ditandaskan demi memelihara dan melindungi ketauhidan. Muhammad ibnu Isa mengatakan, telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas yang mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Al-Baqarah ayat 21, yaitu hai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Ayat ini ditujukan kepada kedua golongan secara keseluruhan, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dengan kata lain, esakanlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Hal yang sama dikatakan juga dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas sehubungan makna firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Dulur-dulur sekalian, maksudnya janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan selainnya, yaitu dengan tandingan-tandingan yang tidak dapat menimpakan mudarat dan tidak dapat memberikan manfaat. Padahal kalian mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang memberikan rizki kepada kalian selain Allah. Kalian telah mengetahui apa yang diserukan oleh Muhammad kepada kalian, yaitu ajaran tauhid adalah perkara yang hak, yang tiada keraguan di dalamnya. Demikian pula menurut Qatadah. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Amr ibnu Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Daha ibnu Khalad alias Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Sabib ibnu Bishir, telah menceritakan kepada kami Ikrimah dari Ibnu Abbas sesehubungan dengan firman Allah, fala taj'alu lillahi andada. Istilah andada yaitu sama dengan mempersekutukan Allah. Syirik itu lebih samar daripada rangkakan semut di atas batu hitam yang licin yang di dalam kegelapan malam. Dulur-dulur seiman, contoh perbuatan syirik atau mempersekutukan Allah ialah ucapan seseorang, demi Allah dan demi hidupmu, hai fulan, dan demi hidupku. Itu adalah contoh perbuatan syirik. Juga ucapan, seandainya tidak ada anjing, niscaya maling akan datang ke rumah kami tadi malam. Atau perkataan, seandainya tidak ada angsa, niscaya maling memasuki rumah kami. Atau ucapan seorang teman kepada temannya, ini adalah yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu. Atau juga ucapan, seandainya tidak Allah dan si fulan. Jadi kata-kata itu semuanya merupakan perkataan yang menyebabkan kemusyrikan. Karena
merendengnya dengan Allah. Di dalam hadis disebutkan bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, ini adalah yang dikehendaki Allah dan dikehendaki olehmu. Maka Nabi segera bersabda, apakah kamu menjadikan diriku sebagai tandingan Allah? Dulur-dulur seiman, dalam hadis lain juga disebutkan, sebaik-baik kaum adalah kalian jika kalian tidak melakukan tandingan terhadap Allah. Karena bila kalian mengatakan ini adalah yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh si fulan, berarti kita itu sudah membuat tandingan terhadap Allah. Dulur-dulur seiman, Abul Aliyah mengatakan makna andadan dalam firman fala taj'alu lillahi andada adalah di sini dimaksudkan ada tandingan atau sekutu. Demikian dikatakan oleh Rabi Ibnu Anas, Qatadah As-Saddi, Abdul Malik dan Ismail Ibnu Abu Khalid. Dulur-dulur sekalian, Mujahid mengatakan bahwa makna firman wa antum ta'lamun ialah sedangkan kalian mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abu Khalaf, yaitu Musa ibnu Khalaf, beliau termasuk wali Abdal, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abu Kasir dari Zaid ibnu Salam, dari kakeknya Muhammadur Mansur, dari Al-Haris Al-Ash'ari, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Yahya ibnu Zakaria alaihi salam untuk mengamalkan 5 kalimat dan memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengamalkannya. Akan tetapi hampir saja Yahya alaihissalam terlambat mengamalkannya. Lalu Isa alaihissalam berkata kepadanya, sesungguhnya kamu telah diperintahkan untuk mengamalkan 5 kalimat. Kamu pun memerintahkan kepada Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Apakah kamu yang menyampaikan atau diriku yang menyampaikannya? Yahya menjawab, hai saudaraku, sesungguhnya aku merasa takut. Jika kamu yang menyampaikannya, nanti aku akan diazab atau dikutuk. Dulur-dulur seiman, kemudian Yahya ibnu Zakaria mengumpulkan kaum Bani Israel di Baitul Maqdis, di Baitul Muqaddas, hingga masjid menjadi penuh oleh mereka. Yahya duduk di atas tempat yang tinggi, lalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mengamalkan 5 kalimat. Dia memerintahkan pula kepada kalian agar mengamalkannya. Pertama, hendaklah kalian menyembah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena sesungguhnya perumpamaan orang yang mempersekutukan Allah itu seperti keadaan seorang lelaki yang membeli seorang budak dengan uangnya sendiri secara murni, baik uang perak ataupun uang emas. Lalu si budak bekerja dan memberikan hasil penjualan jasanya itu kepada selain tuannya. Maka siapakah di antara kalian yang suka diperlakukan seperti demikian? Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kalian dan yang memberi rizki kalian. Maka sembahlah Dia oleh kalian dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan sholat, karena sesungguhnya zat Allah berada di hadapan hambanya selagi hambanya itu sholat atau sedang sholat.
dan tidak menoleh. Karena itu, bila kalian sedang sholat, janganlah kalian menoleh. Allah telah memerintahkan kalian puasa, karena sesungguhnya perumpamaan puasa itu seperti keadaan seorang laki-laki yang membawa sebotol minyak kasturi berada di tengah-tengah segolongan kaum. Lalu mereka dapat mencium bau wangi minyak kasturi itu. Sesungguhnya bau mulut orang yang sedang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Allah memerintahkan kalian untuk bersedekah, karena sesungguhnya perumpamaan sedekah itu seperti seorang laki-laki yang ditawan musuh dan mengikat kedua tangannya ke lehernya, lalu mengajukannya untuk menjalani hukuman pancung. Kemudian lelaki itu berkata, "Bolehkah aku menebus diriku dari kalian?" Lalu lelaki itu menebus dirinya dengan semua miliknya, baik yang bernilai murah maupun yang bernilai mahal, sehingga dirinya terbebas. Allah memerintahkan kalian untuk berzikir dengan banyak mengingat Allah, karena sesungguhnya perumpamaan hal ini seperti keadaan seorang lelaki yang dikejar-kejar musuh yang memburunya dengan cepat dari belakang. Kemudian lelaki itu sampai ke suatu benteng, lalu ia berlindung di dalam benteng itu dari kejaran musuhnya itu. Sesungguhnya tempat yang paling kuat bagi seorang hamba untuk melindungi dirinya dari syaitan ialah bila ia selalu dalam keadaan berzikir mengingat Allah. Dulur-dulur seiman, kemudian perawi melanjutkan kisahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku perintahkan kalian untuk mengerjakan 5 perkara yang telah diperintahkan oleh Allah kepadaku, yaitu jamaah atau persatuan, kemudian tunduk dan taat kepada ulil amri, dan hijrah serta jihad di jalan Allah. Karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari jamaah dalam jarak 1 jengkal, berarti dia telah meninggalkan ikatan Islam dari lehernya, kecuali jika ia bertaubat. Barang siapa yang memanggil dengan memakai seruan jahiliyah, maka ia dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, sekalipun dia itu puasa dan sholat?" Nabi SAW menjawab, "Sekalipun dia sholat dan puasa, serta mengaku dirinya muslim, maka panggillah orang-orang muslim dengan nama-namanya yang sesuai dengan nama-nama yang telah diberikan oleh Allah buat mereka. Orang-orang muslim dan orang-orang mukmin adalah hamba-hamba Allah." Dulur-dulur sekalian, hadis ini berpredikat hasan, sedangkan syahid atau bukti dari hadis ini yang berkaitan dengan makna ayat yang sedang kita bahas ini ialah kalimat yang mengatakan, "Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dan memberi kalian rizki, maka sembahlah Dia oleh kalian dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun." Dulur-dulur seiman, ayat yang sedang kita bahas menunjukkan bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah, tiada sekutu baginya. Kebanyakan ulama tafsir seperti Ar-Razi dan lain-lain menyimpulkan dalil dari hadis ini ialah adanya Tuhan yang Maha Pencipta, sama halnya dengan ayat yang sedang kita bahas secara lebih prioritas. Karena sesungguhnya orang yang merenungkan semua keberadaan alam, bagian bawah, bagian atas, berikut bentuk aneka ragam, warna, watak, manfaat, kegunaan, dan peletakannya dalam posisi yang tepat, semuanya itu menunjukkan kekuasaan penciptanya, kebijaksanaannya, pengetahuannya, serta keahliannya, dan kebesaran kekuasaannya.
perihal sama dengan apa yang dikatakan oleh sebagian orang Arab ketika ditanya, mana bukti yang menunjukkan adanya Tuhan yang maha tinggi? Maka dia menjawab, Subhanallah, maha suci Allah. Sesungguhnya kotoran unta menunjukkan adanya unta. Jejak kaki menunjukkan adanya orang yang lewat. Langit yang memiliki bintang-bintang, bumi yang memiliki gunung-gunung, serta lautan yang memiliki ombak-ombak. Bukankah semua itu menunjukkan adanya Tuhan yang maha lembut lagi maha mengetahui? Dulur-dulur seiman, Ar-Razi meriwayatkan dari Imam Malik bahwa Ar-Rasyid pernah bertanya kepadanya mengenai masalah ini. Lalu Imam Malik membuktikan dengan adanya berbagai macam bahasa, suara, dan irama. Disebutkan oleh Abu Hanifah bahwa ada sebagian orang zindik bertanya kepadanya mengenai keberadaan Tuhan yang Maha Pencipta. Maka Abu Hanifah berkata kepada mereka, biarkanlah aku berpikir sejenak untuk mengingat sesuatu hal yang pernah diceritakan kepadaku. Mereka menceritakan kepadaku bahwa ada sebuah perahu di tengah laut yang berombak besar. Di dalamnya terdapat berbagai macam barang dagangan. Sedangkan di dalam perahu itu tidak terdapat seorang pun yang menjaganya dan tiada seorang pun yang mengendalikannya. Tetapi sekalipun demikian, perahu tersebut berangkat dan tiba berlayar dengan sendirinya. Dapat membelah ombak yang besar sehingga selamat dari bahaya. Perahu itu dapat berlayar dengan sendirinya tanpa ada orang yang mengendalikannya. Mereka berkata, ini adalah suatu hal yang tidak akan dikatakan oleh orang yang berakal. Maka Abu Hanifah berkata, celakalah kamu. Semua alam wujud berikut apa yang ada padanya, mulai dari alam bagian bawah dan bagian atas. Semua yang terkandung di dalamnya berupa berbagai macam benda yang teratur ini. Apakah itu tidak ada penciptanya? Akhirnya kaum zindik itu terdiam dan mereka sadar, lalu kembali kepada perkara yang hak dan semuanya masuk Islam di tengah Abu Hanifah. Dulur-dulur sekalian, diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa ia pernah ditanya mengenai keberadaan Tuhan yang Maha Pencipta. Maka ia menjawab bahwa ini adalah daun atut yang rasanya sama. Daun ini bila dimakan ulat sutra dapat menghasilkan benang sutra. Bila dimakan lebah, maka dia keluar madu. Bila dimakan kambing dan sapi atau unta, menjadi kotoran yang terbuang dan hanya bisa menjadi pupuk. Dan bila dimakan oleh kijang, maka keluar dari tubuh kijang itu bibit minyak kasturi. Padahal daun yang dimakannya binatang-binatang tersebut berasal dari satu jenis atau daun yang sejenis yang sama. Dulur-dulur sekalian, diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ia pernah ditanya mengenai masalah ini. Ia menjawab bahwa ada sebuah benteng yang kuat lagi licin, tidak mempunyai pintu dan tidak mempunyai lubang. Bagian luarnya putih seperti perak, sedangkan bagian dalamnya kuning mirip emas. Ketika benteng tersebut dalam keadaan demikian, tiba-tiba temboknya terbelah dan keluarlah darinya seekor hewan yang dapat mendengar dan melihat. Bentuk dan suaranya lucu. Dia bermaksud menggambarkan ini adalah telur yang bila menetas. Dulur-dulur seiman, Abu Nuwas pernah ditanya mengenai masalah ini. Ia berkata melalui syair-syairnya yang artinya, renungkanlah kejadian tumbuh-tumbuhan di bumi ini dan perhatikanlah hasil-hasil dari apa yang telah dibuat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Air yang jernih bak perak memenuhi parit-parit yang bagaikan emas, cetakan mengairi lahan-lahan yang indah bagaikan batu permata. Semuanya itu merupakan saksi yang membuktikan bahwa Allah
tiada sekutu baginya. Ibnu Mu'taz mengatakan, alangkah anehnya bagaimanakah seseorang berbuat durhaka kepada Tuhan dan bagaimanalah seorang mengingkarinya, padahal segala sesuatu merupakan pertanda baginya yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah Esa. Dulur-dulur seiman, ulama lain pun mengatakan, barang siapa yang merenungkan ketinggian langit ini, kemudian keluasannya, dan semua yang ada padanya berupa bintang-bintang yang bercahaya, baik yang kecil maupun yang besar, dan bintang-bintang yang beredar pada garis edarannya serta tetap, niscaya semua itu akan memberikan kesimpulan kepadanya akan adanya Tuhan Maha Pencipta. Barang siapa yang menyaksikan sebagaimana bintang-bintang tersebut berputar pada dirinya setiap hari, setiap malam dengan putaran dan tata surya yang maha luas itu, sedangkan masing-masing mempunyai garis edarnya sendiri-sendiri, dan barang siapa yang memperhatikan lautan yang meliputi daratan dari berbagai arah, gunung-gunung yang dipancangkan di bumi agar stabil, dan para penghuninya yang terdiri dari berbagai macam jenis dan bentuk serta warnanya, niscaya akan menyimpulkan adanya Tuhan yang Maha Pencipta. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Fatir ayat 27, 24 sampai 28. Yang artinya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka ragam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dulur-dulur seiman, demikian pula sungai-sungai yang membelah dari suatu negeri ke negeri yang lain membawa banyak manfaat. Semua yang diciptakan di muka bumi berupa macam-macam makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda rasanya, dan semua macam bunga yang beraneka ragam warnanya, padahal tanah dan airnya sama. Semua itu menunjukkan Tuhan yang Maha Pencipta dan kekuasaannya serta kebijaksanaannya yang maha besar. Juga menunjukkan rahmatnya kepada semua makhluknya lemah lembut, kebajikan dan kebaikannya kepada mereka. Tiadalah Tuhan selain Allah dan tiada Rabb selain Dia. Hanya kepadanya lah aku bertawakal dan kembali. Ayat-ayat Quran yang menunjukkan pengertian ini sangatlah banyak. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.